Oke, jumpa lagi di video iOS App Development. Ya, kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu sempat dibahas tentang gimana caranya kita menggunakan storyboard ya. Oke, di video ini masih berkutat dengan storyboard, namun kita akan membahas terkait tentang auto layout di dalam iOS App Development ini. Jadi sebenarnya auto layout ini gimana sih? Jadi teman-teman kalau misalkan pernah menemui sebuah halaman, misalkan sebuah halaman web gitu ya. Sebuah halaman web di mana ada beberapa desain web yang mana dia bisa berjalan atau bisa ditampilkan di segala screen, baik di screen laptop maupun screen HP, dan dia menyesuaikan. Ya, konsepnya kalau auto layout itu sebenarnya sama seperti itu, jadi menyesuaikan tampilannya agar sesuai di semua layar device. Jadi kalau di sini berdasarkan dokumentasinya Apple, jadi auto layout itu mengkalkulasi secara dinamis posisi dan ukuran dari sebuah komponen atau view di dalam view hierarki di view controller itu di storyboard. Jadi auto layout ini dia menggunakan constraint yang mana nanti ya ketika kita meletakkan suatu komponen itu kita bisa tentuin. Jadi antara komponen, misalkan komponen A sama komponen B itu letaknya jaraknya berapa pixel, misalkan 8 pixel gitu. Jadi antara komponen A sama komponen B itu jaraknya sekitar 8 pixel, walaupun di semua layer device baik portrait maupun landscape dia tetap mengikuti constraint yang telah kita tentukan. Contohnya seperti itu. Ini ada di contoh dokumentasinya. Jadi kita bisa membuat constraint-nya button, jadi dia bisa terposisi secara horizontal, center dengan image view. Jadi kita bisa tentukan nih antara komponennya, posisinya, constraint-nya berapa, seperti itu. Jadi urgensinya kita pakai auto layout ini itu ada beberapa. Contohnya yang paling sering ditemui itu ketika kita mengimplementasikan aplikasi kita itu di berbagai layar device. Kan kalau di iPhone 4 itu kan layarnya 3,5 in, lalu lanjut ke iPhone 5 itu 4 inci, lalu lanjut ke iPhone 6 atau 6s, lalu 6s Plus. Itu kan layar device-nya beda-beda tuh. Nah, kita pakai auto layout itu supaya tampilannya di semua layar device itu sesuai semua. Jadi enggak ada ceritanya view-nya terpotong, view-nya enggak penuh di layar. Nanti dicontohin. Jadi gambarannya kurang lebih kayak gini. Misalkan ada sebuah komponen, misalkan view biasa gini, masih warna abu-abu dah. Misal ukurannya view yang kotak ini misalkan dikasih ukuran 180 kali 180. Oke, misal seperti ini. Dan misalkan kita pinginnya di semua layar device ini kan layoutingnya kan berdasarkan layar iPhone 7 nih. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai auto layout dan kita run app-nya di iPhone 5 misalkan, potong dia. Apalagi di iPhone 4 tambah kepotong dia.
Kalau misalkan di iPhone 7 iya pas. Kalau di iPhone 7 Plus dia tidak sesuai ukurannya, posisinya. Pingin ya posisinya ini terletak di pojok kanan bawah ya, kanan bawah. Nah, caranya cukup mudah, kita bisa tentukan nih. View ini nantinya dia posisinya antara pojok bawah ini sama pojok yang di sebelah kanan ini berapa pixel atau berapa poin, dan ukurannya tetap 180 kali 180. Nah, caranya cukup mudah. Sebelum kita menang, kontrol untuk auto layout ini ada di sini. Ada 3 ini. Yang pertama, yang di paling pojok ini kalau misalkan ada suatu kesalahan misalkan, atau kita ingin mengubah konstan dari sebuah constraint, itu kita bisa mengubahnya di sini. Lalu yang ini kita bisa menambahkan constraint di sini. Jadi peletakan posisi antar komponen itu jaraknya berapa gitu. Lalu kemudian yang sebelah ini constraint-nya kita bisa align. Jadi tiap komponen itu dia bisa rata kemana, maksudnya align sama komponen yang lain yang kayak gimana, apakah align horizontal, vertikal, atau yang lainnya. Oke, kita tambahkan constraint di mana view yang ini harus diletakkan di pojok kanan bawah, dan posisinya tetap, walaupun dibesar kecilkan layar device-nya, tetap ukurannya 180 kali 180. Oke, gimana caranya? Langkah pertama, kita bisa tentukan, pingin ya komponennya ini kan tetap di sini nih, di posisi seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan constraint komponennya. View yang tadi ini dia harus terletak, jarak antara view ini dengan screen bawah itu sebanyak 20 poin. Kalau di sebelah kanan dari komponen ini ke ujung view sebelah kanan itu 16 poin. Jadi kita bisa tentukan constraint-nya ini, dan juga kita bisa kunci view-nya tadi, walaupun dibesar kecilkan layar device-nya, dia tetap 180 kali 180. Ya sudah, kita centang aja constraint untuk width sama height-nya. Jadi constraint ini bertujuan untuk mengunci ukurannya, width sama height-nya itu dikunci. Ketika kita tambahkan constraint, dia sudah di set nih. Ini biru-biru ini maksudnya dia constraint-nya, kita bisa lihat di sini constraint-nya apa aja. Nah, oke, coba di preview di sebuah layar device. Untuk iPhone 4S ya sama, tetap di pojok kanan bawah. Untuk di iPhone 5 dia tetap, iPhone 7 dia tetap juga sama iPhone 7 Plus. Jadi posisinya dia tetap kunci, karena yaitu tadi auto layout itu based on constraint, di mana peletakan komponennya itu berdasarkan antara komponen satu dengan komponen lain, itu penempatannya kayak gimana, dia harus ditempatkan seperti apa. Misal komponen ini peletakannya, kalau misalkan di pinggir pojok kanan bawah, dia harus diletakkan sebanyak 20 poin dari bawah dan 16 poin dari kanan. Sehingga ketika udah kita pasang constraint, pokoknya komponen ini harus diletakkan di sekian tadi, dan juga ukurannya
tetap di semua layar device 180 sekali 180 dia akan mematuhi constraint itu. Jadi ketika dibesar kecilkan layar, jadi ukuran komponennya sama posisinya dia tetap di situ. Jadi seperti itu konsep dari auto layoutnya sendiri. Oke, kita coba coding gimana caranya mengimplementasikan auto layout. Kita akan membuat suatu aplikasi sederhana yang mana dia bisa menggenerate suatu quotes yang sudah ditentukan di sini. Jadi nama aplikasinya ya kasih nama Inspire Me gitu aja ya. Ya nggak apa-apa lah. Jadi sebenarnya cukup simpel. Kita hanya butuh dua komponen. Yang pertama ada button. Lalu yang kedua dia ada label. Ada dua label. Label yang pertama untuk menampilkan quote-nya, label yang kedua untuk menampilkan apa? Menampilkan penulis quote-nya. Jadi kita bisa tentukan nih di sini. Ini ada button, lalu kita tulis saja Inspire Me. Gini aja. Oke. Lalu kita posisikan label sama labelnya ini juga. Nah, kita posisikan dulu sebelum kita implementasikan auto layout-nya. Oke. Ini fontnya italic aja. Oke. Nah, masalahnya ini kalau di iPhone SE atau iPhone 5 yang ukurannya 4 inci, dia posisinya benar seperti ini. Kalau misalkan kita besarkan, dia nggak mematuhi kan. Yang harusnya tombol Inspire Me ini harus di bawah, dia malah di sini kan. Apalagi kalau di iPhone 4S, buttonnya nggak kelihatan tuh. Nah, itu gunanya constraint. Kita bisa pasang constraint. Jadi tadi Inspire Me ini harus diletakkan di paling bawah kan. Di paling bawah dia ujung button sebelah kiri, kanan sama ujung bawahnya itu kan harus nempel di layar nih. Nah, kita bisa pasang constraint itu kiri kanan sama bawahnya ini sesuai dengan jarak poinnya. Dalam artian dia poinnya 0. Jadi kan nempel tuh. Lalu kemudian biar buttonnya, height untuk buttonnya itu statis, kita bisa tentukan height-nya dikunci ke 30. Kita add constraint, posisinya sudah terkunci. Button yang di bawah, dia diletakkan di bawah. Kita kecilkan, posisinya benar. Dibesarkan, posisinya benar. Namun, dua label ini yang masih bermasalah karena belum ada constraint-nya. Oke. Nah, cara menambah constraint-nya ini sebenarnya cukup mudah. Jadi kita bisa tentukan nih. Oke, line-nya 0. Karena nantinya untuk quote itu biasanya panjang dan butuh banyak tempat, jadi line-nya kita set sebagai 0. Jadi untuk banyak baris dari labelnya itu secara dinamis. Oke. Yang pertama, kita pasang constraint untuk label yang pertama. Jadi kita bisa pasang constraint, jadi penempatan kiri kanannya sama bawahnya itu sebesar ini. Jadi label yang pertama itu dia nempel ke sebelah kiri sama sebelah kanan
itu nggak ada jarak 0. Dan untuk jarak antara label untuk quote sama label untuk author quote-nya itu jaraknya 8 poin. Jadi kita tambah constraint-nya, dan dia ambigu nih. Ini dia belum ada constraint. Nah, caranya cukup mudah. Ya sudah, kita tambahkan aja. Nah, ternyata dia masih ambigu. Ambigunya kenapa? Nah, need constraint for y position or height. Jadi posisinya untuk untuk label ini dia masih membutuhkan posisi y-nya. Jadi berdasarkan sumbu y itu dia posisinya di titik berapa. Nah, caranya kita bisa kunci. Dia harus di-align-kan dulu nih. Nah, kalau ingin membuat constraint-nya untuk y position, kita kan bisa harus letakkan nih, dia horizontal apa vertikal sih. Nah, kalau misalkan horizontal berarti kan dia berdasarkan sumbu y. Kita coba dulu aja ya. Oh, dan ternyata salah, bukan itu constraint-nya. Nah, sudah kelar karena label yang pertama, jadi posisi y-nya itu di tengah-tengah. Jadi y sama dengan 0, berarti dia align-nya di vertikal, misalkan vertikal gitu. Oke, dan ternyata posisinya tidak ada masalah. Oke, coba kita edit aja, misal quote, lalu ada author. Oke, kita masih banyak kelasnya. Sebentar, untuk quote-nya saya pernah nyimpen di sini, jadi nggak perlu. Nah, ini yang pertama, kita harus punya file dulu yang mana dia nyimpen quotes-nya. Oke, nah ini banyak ini. Jadi kita bisa copy semuanya ke sini. Nah, oke, ini sudah. Ini masih bodoh ini karena kan datanya masih belum berupa objek nih. Ya sebenarnya kalau gak dibuat objek ya nggak masalah sebenarnya, cuman nggak apa-apa. Jadi sebelum kita melakukan actionnya ini tadi, kita bisa bikin dulu nih generatornya. Kita buat aja file baru, quote generator. Nah, tadi di quotes ini dia punya berapa atribut? Dia punya 2 kan, quote sama author. Jadi kita bisa bikin bikin sebuah struktur. Jadi bukan objek. Ya, jadi quote ini dia terdiri dari apa atributnya? Struct quote. Lalu kemudian ada quote, tipenya string, lalu author. Dan kita punya constructor yang mana nantinya kalau kita bikin objek dari sini, dia bisa menginisialisasi 2 ini. Quote, tipenya string, author, tipenya string.
Lalu nah, oke. Lalu kemudian kita punya kelas, kan kelas code generator, yang mana nantinya di dalam generator ini dia menyimpan tipenya array. Array-nya kosong. Jadi awalnya dia punya atribut quotes. Quotes tipenya array dari quote. Lalu kemudian dia ada konstruktor yang mana nantinya dia akan memasukkan semua quotes yang ada di sini ke array. Oke. Key 0, key 1. Oke, benar. Lalu kita punya metode untuk mengambil quote randomnya. Oke. Jadi dia punya random nih. Jadi random index berdasarkan batas maksimalnya banyaknya dari quote ini. Lalu kemudian returnkan quotes index. Oke. Di sini sudah, baru kita kemudian ada di view controllernya, kita harus konekkan di sini. Nah, seperti biasa kita punya outlet, quote label, lalu kemudian ada author label, lalu kemudian dia punya quote generator, objek baru yang mana nantinya dia akan bisa digunakan untuk ngambil quote-nya. Lalu di sini kita punya function yang label with quote with random quote.
quote labelnya kita set sebagai quote. Oke. Lalu kita coba run. Ya. Entry point-nya belum dicentang. Nah, ini masih belum bisa kan? Jadi kita bisa konekkan ini tadi ke sini. Misalkan kita punya action yang mana dia digunakan untuk mengubah code-nya. Nah, jadi ukuran dari quote-nya, dia mengikuti panjang pendeknya dari teksnya. Nah, tapi ini belum cantik. Kenapa? Karena pinginnya ketika ditekan nih inspire me-nya, dia akan mengganti background screen-nya. Ini quote yang paling gue suka ini. Bagus. Oke, balik lagi. Jadi ketika buttonnya diklik, ketika dia merandom code, dia bisa merandom warna backgroundnya. Nah, kita bikin function aja, change background color. Nah, jadi kita harus ngerandom nilai RGB-nya berapa. Red sama dengan misalkan float. Random for uniform, upper bound-nya 255 per 255 manual. Light green sama, lalu blue-nya. Lalu kita ganti UI color-nya, kita bikin objek dari kelas UI color. Red-nya red, green-nya green, blue-nya blue, alpha-nya 1,0. Jadi alpha 10 itu dia transparan. Lalu kita bisa set self view, background color. Coba di build dan ternyata ada error. Oke. Jadi dia minta di casting sebagai
CG Float. Nah, lalu change. Nah, tapi buttonnya masih kurang bagus. Putih masalahnya, text colornya. Kita bikin putih. Dia stylenya dibikin bold. Lalu backgroundnya kita coba kasih warna hitam. Alfanya dikasih setengah. Nah, jadi konsep dari auto layout itu simpelnya dia meletakkan komponen ini itu dia berdasarkan posisi dari antar komponen itu tadi, dan juga alignment dari horizontal, vertikal maupun alignment berdasarkan komponen lain. Kita bisa tentukan dalam contoh yang ini, dari author ini dia harus diletakkan di bawah quote sebanyak 8 poin. Jadi ya udah, kalau constantnya udah ditetapkan segitu, berarti di semua layar device itu constraint-nya tetap, dia tidak berubah-ubah. Nah, yang jadi masalah kalau misalkan ketika kita pasang constraint dan ternyata masih ambigu. Dan beruntung di sini biasanya kalau kita pasang constraint namun ambigu, Xcode udah ngasih, dia bisa ngasih mana sih constraint yang missing. Kalau misalkan ada yang missing, kita tambahin di sini tadi. Kalau misalkan ada yang missing, dia akan ngasih secara otomatis. Namun ya kembali lagi tergantung kebutuhan. Kadang suggestion constraint yang dari Xcode itu tidak sesuai ekspektasi yang kita inginkan. Jadi untuk auto layout itu sebenarnya gampang, tapi teman-teman juga harus tahu komponen itu biar kelihatan enak di semua layar device itu, dia peletakannya harus seperti apa, seperti itu. Kalau misalkan masih belum pas, kita bisa cari lagi constraint yang sesuai, seperti itu. Jadi kesimpulannya, auto layout itu digunakan untuk menempatkan suatu komponen itu berdasarkan constraint yang telah kita tentukan. Namun di baliknya dia secara otomatis akan menghitung posisi sama size dari sebuah komponen berdasarkan constraint yang telah kita tentukan tadi di view hierarkinya. Di antar komponen ini jaraknya berapa poin, lalu kemudian button yang harus di pojok kanan bawah itu letaknya dia harus berapa poin dari bawah, berapa poin dari kanan, kurang lebih ya kayak gitu. Benernya gampang. Silakan explore, karena kalau misalkan dicoba segala skenario auto layout di video ini ya lumayan panjang. Jadi konsep dasarnya untuk auto layout ya seperti itu aja. Oke, sekian dari saya tentang pengenalan auto layout. Kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga videonya bermanfaat. Tunggu video selanjutnya, nggak tahu kapan bikinnya karena
sudah semester tua, banyak kerjaan. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.